Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di video kali ini kita akan membahas algoritma bubble sort, salah satu algoritma yang implementasinya dengan menggunakan pendekatan strategi brute force. Kalau di sebelumnya kita sudah mempelajari tentang sorting menggunakan selection sort, yaitu dengan cara memilih nilai ekstrim. Nilai ekstrimnya bisa mencari yang minimum atau mencari yang maksimum. Nah, kalau di video kemarin kan mencari yang minimum ya. Jadi selection gitu. Jadi pilih cari yang paling minimum, taruh di depan. Cari lagi paling minimum di sisanya, kemudian simpan lagi di depan. Cari lagi yang minimum, simpan di depan, sehingga sedikit demi sedikit lama-lama satu-satu dia akan menjadi terurut membesar. Nah, sementara yang di bubble sort ini agak berbeda gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian bayangkan sebagai bubble, misalnya inilah ya, di gelas gitu ya, gelas berisi air, kemudian kalian pakai sedotan, kalian tiup tuh kan ya airnya. Nah, itu kan akan ada gelembung-gelembung udara yang nanti akan naik gitu ya. Kita tiup ke bawah gitu. Nah, itu gelembung airnya akan naik gitu ya perlahan-lahan. Nah, bubble sort tuh kira-kira mengadopsi ide seperti itu gitu ya. Jadi untuk mengurutkan data supaya dia terurut membesar, maka mulai dari paling bawah gitu ya, mulai dari yang paling dasar itu dia ambil satu bilangan dalam kasus ini. Nah, kemudian dibandingin dengan sebelahnya di n-1-nya gitu ya. Saya lebih kecil nggak nih? Kalau lebih kecil dia tukar dengan yang di n-1 gitu ya. Kalau misalnya kemudian yang di n-1 ini dibandingkan lagi dengan yang n-2 gitu. Kalau ternyata yang n-1 ini lebih kecil, maka dia akan tukar posisi dengan yang di n-2 gitu. Begitu seterusnya sampai yang kecil ini akan berada di paling depan gitu. Jadi kalau dalam kasus gelas tadi jadi paling atas gitu. Nanti begitu lagi. Cari lagi kita pergi lagi mulai dari dasar, kemudian dari n gitu ya, dari indeks ke n, kemudian indeks ke n isinya dibandingkan dengan yang n-1. Kalau misalnya dia lebih kecil, dia akan di swap, ditukar. Kalau enggak ya berarti enggak usah gitu ya, berarti kan n-1-nya lebih kecil. Begitu terus sampai dia ada di indeks ke-2 gitu setelah yang tadi pertama dan seterusnya. Oke, saya coba gambarkan. Dan dengan cara melihat ini juga ya, menyesuaikan dengan algoritma yang ada di sebelah kiri. Oke, jadi kita punya variabel i ya, yang paling sana, i. Nah, i-nya itu bergerak sampai n-1, berarti dia bergerak ke sana. Nah, ini kan n. Kemudian ada variabel k, mulai dari n dan dia bergerak sampai i plus 1 gitu ya, sampai ke sana ya. Jadi batasnya kalau yang i itu sampai sini, sementara yang k itu sampai sini gitu ya. Oke, jadi saya ganti warna ya. Jadi misalnya ini k, oke, jadi dia batasnya geraknya sampai ke sini gitu, sampai i plus 1, sementara kalau yang i dia bergeraknya sampai n-1 ya, berarti yang merah ini. Oke, saya buat lebih jelas. Nah, kemudian apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah kita lihat kalau misalnya S ini array-nya ya, array yang berisi ini, S itu ini, array yang berisi bilangan-bilangan integer gitu ya. Kalau misalnya si S K dalam kasus ini kan pertama kali di style N ya, berarti K-nya kan di sini gitu ya. Kalau isinya ini gitu ya, isi elemen ini itu kurang dari sebelahnya yang di sebelumnya, maka akan kita tukar gitu di sini ya, ditukar gitu, di swap. Jadi kalau misalnya enggak ya enggak usah gitu. Intinya adalah nanti di bagian yang sini ini isinya adalah nilai yang lebih kecil gitu ya dibandingin dua ini. Nah, kemudian setelah itu dia geser ke sana. Kalau kalian lihat ini kan K-nya mulai dari N turun ke I plus 1 gitu ya. Berarti kan K sama dengan K minus 1 gitu ya. Berarti K-nya nanti akan bergerak ke sini ya. Nanti dia akan membandingkan ini dengan yang K minus 1-nya gitu. Cari mana yang lebih kecil. Kalau lebih kecil tukar ke sini. Kalau enggak ya udah dia di sini aja. Terus bergerak sampai K-nya I plus 1, berarti kan K-nya dia terus bergerak sampai K-nya di sini gitu kan ya. Kemudian terakhir dia akan membandingkan dia gitu ya, SK ini dengan yang sebelahnya gitu ya. Makanya dia bergeraknya cuman berhenti di I
plus 1. Karena kalau sampai I kan nanti dia jadi out of bound gitu ya. Karena di sini ada K minus 1. Nah, ketika dibandingkan mana yang lebih kecil ya nanti yang lebih kecilnya akan ke sini gitu. Jadi nanti isi pada saat ketika selesai iterasi pertama, isi dari indeks ke 1 itu adalah nilai yang paling kecil. Yang tadi kita urut dari belakang gitu ya, dari bawah sampai ke atas. Begitu kira-kira. Nah, nanti di iterasi kedua kalau kita lihat ini kan I-nya maju. Jadi I-nya maju ke sini gitu ya, ininya udah enggak. Nah, kemudian K-nya sih start lagi dari sini gitu, sama kayak tadi. K-nya start lagi dari belakang. Dan dia akan melakukan hal yang sama persis seperti tadi, hanya bedanya nanti dia berhentinya di sini gitu. Si K-nya berhentinya di sini, karena kan sampai I plus 1 kan. Sekarang kan karena I-nya sudah pindah, jadi ada di sini gitu. Pindah sampai sini. Nah, kemudian sama seperti tadi, nanti lama-lama terisi, yang ini jadi yang terkecil, terus yang ini gitu ya. Dan seterusnya. Sampai nanti ini yang merah ini, I-nya berhenti di sini gitu. Kenapa? Karena kalau udah tinggal 1, kalau sudah tinggal 1 kan ya sudah dia pasti yang dalam kasus ini berarti dia pasti yang paling besar gitu ya. Sudah tidak perlu dibandingkan lagi. Oke, kira-kira seperti itu algoritmanya. Nah, sekarang yang perlu kita lihat setelah algoritma adalah input size. Nah, input size ini sama persis ya seperti yang selection sort, karena yang diberikan adalah satu array lah ya, dengan elemennya sejumlah n gitu. Oke. Nah, ada S1, S2, S3, S4 sampai Sn. Berarti input size-nya n sama gitu ya, n buah bilangan. Nah, kemudian kalau sorting sih umumnya ya basic operation-nya perbandingan gitu ya. Jadi sama ini juga perbandingan. Ini dia kan ada di loop yang paling dalam, ini loop luar, ini loop dalam ya. Ini di loop yang paling luar gitu ya. Kenapa bukan yang swap yang jadi basic operation-nya gitu ya. Sama jawabannya seperti yang selection sort. Karena swap ini tidak sebanyak perbandingan dilakukannya kan ya. Swap ini kan dilakukan ketika perbandingannya menghasilkan nilai true gitu. Kalau misalnya nggak true kan tidak dikerjakan gitu ya. Jadi jelas ini perbandingan itu dikerjakan lebih banyak operasinya ketimbang swap. Oke, jadi basic operation-nya adalah perbandingan. Nah, kemudian berapa kali gitu ya. Berapa kali dia dijalankan gitu ya. Maka kita lihat saja nih bagian luarnya apa nih. Dari 1 sampai N-1 gitu ya. Berarti dari I sama dengan 1 sampai N-1. Bagian dalamnya, nah bagian dalamnya ini agak beda ya, karena dia kebalik gitu. Dari N turun ke I plus 1 gitu ya. Nah sementara syaratnya kalau kita mau pakai rumus yang atas dikurangi bawah, kemudian plus 1 ya, ininya kan perbandingannya cuma dikerjakan 1 kali per iterasi ya. Maka itu ada syaratnya, yaitu bahwa bawahnya itu harus nilainya kurang dari atau sama dengan bagian atas. Nah, jadi ini kita balik saja gitu. Jadi kita K-nya, K ya, mana coba lihat ini ya, K ya. K-nya kita startnya dibalik dari I plus 1, kemudian sampai N. Loh, kok boleh? Boleh gitu ya. Kalau misalnya di dalam algoritmanya nggak boleh ya ditukar kayak gitu, nanti jadi ngaco algoritmanya. Tapi kalau cuma ngitung berapa kali, itu nggak masalah. Kan sama aja kalau ya kalian ngitung dari berapa? 1 sampai 10 gitu ya. Dengan saya ngitung dari 10 sampai 1, dibulak-balik kan nggak masalah gitu ya. Tetap 10 kali ya. Misalnya ngitungnya dari 1. Berapa kali sih saya ngitung? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 kali. Atau dibalik dari 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 juga 10 kali gitu ya. Jadi nggak masalah. Oke. Jadi di sini nanti supaya kita bisa pakai rumus yang bawah atas itu gitu. Oke. Yang bawah atas itu berarti ini kan rumusnya bawah. Atas dikurangi bawah ya. I minus 1 ya, I plus 1-nya langsung saya buka kurungnya, kemudian plus 1 gitu kan, ininya hilang, jadi ini adalah N minus 1, jadi sama dengan I-nya sama dengan 1 sampai N minus 1, N minus I. Nah ini kan sama persis seperti selection sort di video sebelumnya kan ya, jadi ini sama dengan N minus I gitu ya, ditambah N minus 2, ditambah terus, sampai terakhirnya adalah N minus I-nya adalah N minus 1 kan. Nah, N minus N plus 1 gitu. Jadinya ini 1. Nah, ini hasil penjumlahannya adalah, salah saya. Adalah N dikali N minus 1 per 2 gitu ya. Untuk detailnya bisa lihat di yang video selection sort ya, untuk pembahasan ini. Oke.
Nah, ini kan setengah n kuadrat minus setengah n ya, berarti dia adalah elemen dari big theta n kuadrat, atau kalau mau bilang batas atasnya ya big O n kuadrat, gitu boleh juga. Oke, sekian, mudah-mudahan dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.